Halo guys, balik lagi sama aku Wira di konten FIFA 22 Career Mode episode ke 30. Sudah sampai 30 aja episodenya. Dan episode kali ini atau di episode 30 ini aku akan memainkan hanya satu pertandingan, yaitu pertandingan akhir dari Serie A yang akan menentukan kita apakah kita akan juara Serie A atau enggak, dan kita akan menghadapi Bergamo. Untuk itu kita langsung aja ke videonya guys. Ya, kita langsung masuk ke pertandingan menghadapi Bergamo, dan di episode selanjutnya atau di episode 31, ya episode 31 kita akan menghadapi Real Madrid di final UCL, dan apakah kita bisa treble, dan kita sudah mendapatkan satu gelar yaitu Coppa Italia menghadapi Roma di episode sebelumnya. Kalau belum nonton, ya tonton dulu yang itu. Ya, kita sekarang berada di posisi 1 dengan poin 86 dan Inter 85. Dan Inter pertandingan ini akan menentukan siapa sih yang akan memenangkan gelar Serie A, dan itu akan sangat seru ya perebutan gelar kali ini, karena sampai di pertandingan terakhir di Serie A, bahkan sampai pertandingan terakhir. Ini seperti pertandingan saat City dan MU memperebutkan gelar dan Aguero mencetak gol kemenangan. Mungkin itu akan terjadi di sini ya guys ya. Entah siapa yang akan menang, yang akan juara, siapapun yang menang. Dan kita nggak boleh drop point, dan Inter juga nggak boleh drop point. Begitu kita ini lagi press conference dulu ya sebelum masuk ke pertandingan. Bergamo sendiri berada di peringkat 4 ya guys. Jangan lupa Bergamo ini salah satu tim yang kuat. Kita sangat susah mengalahkan Bergamo, dan kita akan tetap menurunkan pemain utama walaupun kita ada pertandingan final lawan Real Madrid, tapi jaraknya jauh, jadi kita bisa istirahatkan pemain utama kita yang akan fit nanti tampil di final UCL menghadapi Real Madrid. Dan kita ganti baju dulu, kita putih aja dan mereka hitam. Oke, kita mungkin akan ganti baju ya guys ya. Ganti baju, ganti formasi. Kita akan pakai formasi 4 back kita, yang dimana 4 back ini sangat sangat bekerja. Dan ada beberapa pemain yang kita turunkan di pertandingan terakhir, itu menghadapi Roma FC, yang staminanya yang sangat kurang ya staminanya. Mungkin Benadesi boleh masuk menggantikan Paulo Dybala. Nanti Dybala masuk aja dari bench dan dia akan angkat piala, karena di episode sebelumnya yang angkat piala siapa, ayo. Untuk itu mungkin kalian nonton aja di video sebelumnya ya. Aku cari cara dulu agar Dybala bisa jadi kapten tuh gimana. Kita harus ganti Bastoni biar Dybala bisa jadi kapten. Oke. Ngerti. Untuk sekarang kaptennya Bernadesi aja. Kita akan coba lagi ya. Misalkan Dybala kita ganti, terus Bastoni, tetap Bastoni kaptennya. Kok Bastoni kita balikin. Oke. Ngerti. Jadi kita kalau mau ganti kapten gitu aja ya guys ya. Karena kan kalau sudah masuk di game atau di pertandingan, kita nggak bisa ganti kapten. Untuk itu yang di bench yang aku bawa itu ada Jorge, Conti, Dybala, Bentancur, Tonali, dan Rugani Mancini. Untuk backnya aku akan biarkan tetap bawa Desliu. Aku ragu sih bawa Desliu, mungkin nggak usah deh, Desliu nggak usah kita bawa. Oke, untuk kiper kita akan pasang Donnarumma, dan 4 backnya ada Pellegrini, Bastoni, De Ligt, McKennie yang lagi-lagi bermain sebagai right back, karena kurangnya pemain di posisi tersebut yang memiliki overall cukup untuk masuk di starting line up utama kita. Kita langsung masuk ke pertandingannya guys ya. Pokoknya 3 poin harga mati buat Piemonte agar dapat mengunci gelar Serie A kali ini.
Memang target awal kita memang ingin kembali juara ya guys ya, juara Serie A, karena sudah 2 tahun ini Juve, tahun ini dan tahun sebelumnya Juve terseok-seok dalam menjuarai Liga Serie A. Kita akan bermain di kandang, dan kalau kita juara kita akan mengangkat piala di kandang kita sendiri. Ya, kita langsung masuk ke pertandingannya. Bola dikuasai awal oleh Bergamo ya. Luis Muriel, masih Muriel melakukan serangan pertama. Dia Muriel baru mulai langsung nyerang, luar biasa, angkat bola, handball sepertinya Federico Chiesa. Baru menit kedua sepertinya Bergamo mulai sudah agresif, sepertinya dia mengejar 3 poin guna mempertahankan bermain di Eropa ya, karena bermain Eropa itu sama juga memberikan tambahan budget buat tim tersebut. Muriel yang akan ambil, angkat bola dia, lebih dekat kepada Donnarumma sepertinya ya. Donnarumma memberikan bola kepada Kulusevski kepada Benadesi, masih Benadesi memberikan bola kepada Arthur, masih Arthur memberikan bola kepada Chiesa. Sekarang Pedro Chiesa lagi kepada Arthur, masih Arthur, coba shoot Arthur, berhasil diblok oleh pemain Bergamo. Pasalic sekarang memberikan kepada Mirancuk, masih Mirancuk, coba dibayang-bayangin Mirancuk ke belakang, dia memberikan kepada Pasalic, masih Pasalic memberikan maksudnya kepada Luis Muriel, masih bisa diblok oleh Locatelli. Ke belakang Locatelli kepada Lik memberikan kepada McKennie, masih McKennie memberikan kepada Benadesi, disading dari belakang sepertinya. Direbut bola. Drun memberikan kepada Muriel, masih Luis Muriel melebar dia pada Roger kepada Muriel. Mirancuk, good job Bastoni, luar biasa Bastoni. Donnarumma memberikan kepada Delik melebar kepada McKennie kepada Dejan Kulusevski, masih Kulusevski memberikan kepada Moiskin. Benadesi sekarang, masih Benadesi angkat, kok ke situ sih, harusnya Muriel kartu kuning setelah melanggar Benadesi ya. Harusnya ini angkat bolanya ke Keane, kenapa Dejan Kulusevski yang ambil ya, offset lah dia. Kulusevski ucap dapat Benadesi, salah passing. Zappacosta sekarang, masih Zappacosta coba meliuk mencari ruang kosong, dia berikan kepada Pasalic, masih Pasalic memberikan kepada Luis Muriel, coba ditutup, coba sini buang aja ya. Masuk menit 18 dan belum ada gol yang tercipta sampai menit ini, dan peluang untuk Bergamo, mereka mendapatkan corner. Pasalic yang akan ambil, angkat bola kepada Arthur, shooting masih bisa diblok pemain Piemonte. Locatelli sekarang angkat bola memberikan kepada Dejan Kulusevski, masih bisa direbut Mirancuk pada Jim City maksudnya, masih Jim City. Benadesi angkat bola memberikan kepada Dejan Kulusevski, masih Kulusevski ke belakang, dia memberikan kepada Benadesi, masih Benadesi memberikan kepada Moiskin kepada melebar daripada Chiesa, ya Chiesa kosong, coba angkat bola Chiesa, berikan kepada Arthur Melo berhasil mencetak gol setelah memanfaatkan ruang kosong yang ditinggalkan oleh Moiskin ya. Moiskin trouble kepada Chiesa angkat bola, dan ya Arthur tanpa penjagaan ketat dibayangi tapi tidak dijaga ketat, dan berhasil menceploskan gol pertama. Dan ini akan jadi gol penting ya, karena gol-gol yang ada di pertandingan akhir ini akan menentukan kita juara atau tidak. Arthur mencetak gol di menit 21, gol ketiganya, walaupun tanpa kontribusi gol yang banyak, tapi Arthur merupakan salah satu pemain penting yang kita miliki dan selalu tampil bagus ya, tampil impresif ketika dia dimainkan. Salah passing ini. Gosen yang di relief sudah pindah ke Inter dengan status loan dan option to buy. Arthur memberikan kepada Moiskin, masih McKennie berputar mungkin ya, McKennie
Memberikan ke belakang pada Bernadesi berputar pada Kulusevski, belakang pada Locatelli, kepada Arthur melebar pada McKennie, angkat, maksudnya crossing datar oleh McKennie. Muriel yang sudah terkena kartu kuning setelah melanggar Bernadesi, masih dibayang-bayangi oleh Delik. Muriel coba rapat Delik sepertinya, sayang sekali gagal ya. Untung umpannya masih bisa diamankan oleh Donnarumma. Ya, melebar Donnarumma memberikan pada Pellegrini ke tengah kepada Arthur, masih Arthur memberikan kepada Chiesa kepada Moiskin, masih Moiskin. Ya, through ball dia kepada Chiesa, masih Chiesa. Moiskin di tengah sendiri, memberikan pada Moiskin, coba shoot Moiskin. Gol. Moiskin cetak gol kedua kita di menit 33. Sepertinya para pemain kita tampil di luar ekspektasiku ya, karena aku berharap menang 1-0 pun cukup sebenarnya, tapi mereka sangat menggebu-gebu mengejar gelar juara sepertinya sampai menit detik akhir ya. Luar biasa. Moiskin berhasil mencetak gol menit 34. Roger memberikan pada Pasalic, Derun sekarang, masih Derun. Moiskin Gosen, berduel dia dengan McKennie. Robin Gosen dari leg pindah sudah dia nih. Nanti kita coba datangin ya, kalau sempat kita akan coba datangin dia di Here we go Inter. Shooting dari luar penalti Muriel, masih bisa ditepis oleh Gianluigi Donnarumma. Corner kick, Pasalic lagi yang akan mengambil, delivery ke tengah kepada Roger, masih bisa dapat Delik. Dengan hadirnya Delik dan Bastoni membuat aku lebih tenang ketika berduel udara. Mirancuk mendapatkan kartu kuning setelah melanggar pemain kita. Arthur memberikan pada Locatelli, masih Locatelli berputar, Locatelli memberikan pada McKennie, masih McKennie memberikan pada Dejan Kulusevski, masih Kulusevski, ya berputar Kulusevski, coba adu lari dengan Jim City, melebar kepada Chiesa, masih bisa dihalau oleh Zava Costa. Pasalic, Stoloi. Arthur sekarang, masih Arthur memberikan kepada Bernadesi, melebar Bernadesi kepada Kulusevski, masih Kulusevski, coba angkat mungkin, berikan kepada Arthur, maksudnya kepada Arthur, sayang sekali. Masih Derun memberikan kepada Luis Muriel, masih Muriel memberikan kepada Mirancuk kepada Muriel kepada Roger, coba shoot Roger, luar biasa Gianluigi Donnarumma. Roger MS, siapanya DMS nih? It's jokes. Mungkin nih gucok gini. Muriel sekarang berduel dengan Bernadesi masih bayang-bayangi. Mirancuk sekarang, masih Mirancuk berikan bola pada Toloi melebar kepada Mirancuk lagi, masih Toloi, coba shoot dari luar kotak penalti, masih melebar dan habis babak pertama dan kita berhasil unggul 2-0 atas Bergamo. Inter, mana Inter nih? Kok enggak ada? Inter di bawah kayaknya nih. Soalnya ya Inter menang atas Sampdoria 1-0 dan kita nggak boleh membuat pertandingan ini jadi imbang ya, karena kita sudah melihat Inter di babak pertama berhasil unggul 1-0 atas Sampdoria. Pellegrini sekarang, masih Pellegrini memberikan kepada Chiesa berikan ke tengah pada Arthur, masih Arthur memberikan pada Bernadesi, dia berputar memberikan pada McKennie di sisi kanan, masih McKennie memberikan pada Moiskin, masih Moiskin belakang lagi kepada Locatelli, memberikan pada Moiskin, melebar pada Luca Pellegrini, masih Pellegrini memberikan pada Arthur kepada Bernadesi, coba shoot mungkin, sayang sekali shoot dari Bernadesi masih membentur pemain dari Bergamo. Chiesa, coba shoot Chiesa, belum menang sana. Shooting dari Federico Chiesa, mungkin kalau sudah 3 gol nih end game sih. Pertandingan terakhir sih kalau 3-0. Ya, dapat Kulusevski, coba shoot Kulusevski, yes, luar biasa Kulusevski. Awarenya terhadap bola yang dia yakini akan dipasing dekat, dia langsung maju dan ya terjadi gol. Lucu memang golnya, tapi kita langsung aja.
Kulusevski berhasil mencetak gol di menit 52 dan membuat kita unggul semakin jauh 3-0 dan fix sih juara kita. Double winner sudah kita. Ya, rancur sekarang. Oh, Pellegrini coba tutup. Coba Costa. Roger. Ternyata belum bisa berbahagia kita. Ternyata masih bisa dibalas oleh Roger. Berkecil ketertinggalan dia menjadi 3-1 dan ini sangat berbahaya ya. Dybala sudah mulai pemanasan di pinggir lapangan. Ya, syuting dari Roger. Nggak kena itu si Gianluigi. Keren sih. Roger berhasil memperkecil ketinggalan di menit 55. Agak lebih hening ya sepertinya pendukung dari kita setelah kebobolan. Arthur berikan pada Bernadesi. Berikan Moiskin dia. Pada Moiskin dia sekarang. Masih Moiskin. Angkat bola pada Bernadesi. Coba berdua Bernadesi. Overhead kick. Mungkin nih. Ya, dapat masih Moiskin. Arthur memberikan pada Bernadesi. Coba shoot Bernadesi. Berhasil digagalkan Musso. Masuk menit 60 dan mungkin kita kalau keluar mungkin kita bisa ganti pemainnya. Masih dapat ternyata Arthur. Ucap. Cesa sepertinya itu yang ngambil. Ya, pertandingan kita next fixture kita akan menghadapi Madrid di final UCL dan itu akan memperebutkan title si kuping besar. Dan ini akan merupakan pertemuan, kalau aku bilang pertemuan kedua yang ku ingat selama aku nonton ya, antara Juve dan sekarang namanya Piemonte ya, karena kita mainnya Piemonte, antara Juve dan Madrid. Dan di pertemuan terakhir final itu Juve kalah atas Madrid. Locatelli, Pellegrini, Cesa, dapat Cesa kucuk. Ya, masuk menit 69 sekarang. Cesa masih memegang bola. Cesa coba shoot mungkin Cesa. Harusnya gol tuh, kalau gol sudah fix mengunci kemenangan tuh. Bernadesi coba mengejar Gosen. Ya, dapat Pellegrini kucuk. Berikan pada Arthur sekarang dia. Arthur berikan kepada Moiskin dia. Masih Moiskin. Coba shoot Moiskin. Membentur back dari Bergamo. Pasalik sekarang. Di sliding. Di sliding Arthur sepertinya. Dan saatnya kita mengganti pemain. Saatnya kita masukkan Dybala yang akan mengangkat trofi. Ya, kita akan masukin Dybala dari sini ya. Baru kita ganti Bernadesi agar Dybala bisa jadi kapten. Kita ganti oleh Tonali dulu kali ya. Tuh gimana tadi ya? Aku lupa. Itu diganti. Iya, dibalas ya. Oke. Mungkin Conti boleh balikin Bastoni dulu. Atau kita langsung ganti Rugani aja kali ya. Karena dia capek juga kan. 66 staminanya. Iya, dia 66 nih. Ya, fix Arthur dan Bastoni kita ganti. Ya, kalau gitu nggak perlu kita otak-atik dong tadi. Bastoni ganti masuk si Mancini mungkin ya. Boleh Mancini main untuk memperkuat lini belakang. Ya, masuk sudah Paulo Dybala dan dia akan menjadi kapten dan akan mengangkat piala Serie A. Kartu kuning Arthur ya. Dia mendelay serangan dari Bergamo dan mau agar membuat para pemain Bergamo tidak buru-buru langsung melakukan serangan balik. Dybala masuk menggantikan Bernadesi dan Mancini masuk menggantikan si Bastoni dan Arthur digantikan oleh Sandro Tonali. Kita mungkin boleh nambah satu gol dulu yuk. Robin Gosens berikan ke tengah kepada Derun. Masih bisa dapat pucuk Pellegrini. Luar biasa Pellegrini. Dybala berikan kepada Kulusevski. Dejan Kulusevski berikan kepada McKennie sekarang dia. Mas McKennie berikan kepada Dybala. Coba shoot Tonali.
Kirain Dybala loh dikasihnya. Kayaknya nggak mau ngasih Dybala, tapi Tonali yang dapat. Tapi gol juga, luar biasa Tonali. Ini kayaknya gol pertama Tonali sih di Piemonte. Cantik gol. Nah, maksudnya kasih Dybala tuh tadi through ball, tapi bolanya lebih mengarah kepada Tonali dan dia melakukan shooting dari luar kotak penalti. Luar biasa shoot. Nah, aduh, nggak kelihatan tuh kesini. Mungkin di musim kedua kita akan ganti stadionnya biar kita menghindari spanduk-spanduk liar para pendukung Piemonte. Ya, gol pertama Sandro Tonali di 24 pertandingannya bersama Piemonte. Angkat bola, ucap delik. Pelanggaran sepertinya. Ya, pencetak gol Roger diganti Piccoli. Delik sekarang memberikan pada Paulo Dybala, masih Paulo Dybala. Sudah mengunci kemenangan kita. Tonali sekarang, Sandro Tonali berputar, dia memberikan peluang kepada Locatelli, masih Locatelli memberikan kepada Dybala, Paulo Dybala kepada Moiskin, masih Moiskin, coba shoot mungkin Moiskin, ya masih berputar-putar Moiskin, mendelay waktu dia sepertinya, berikan pada Dybala balik kepada McKennie, ke belakang lagi pada Locatelli, ya melebar pada Tonali yang merasa mencetak gol juga. Chiesa memberikan pada Pellegrini, ya offset dong, kira nggak offset dong, kayak nggak offset ya. Tipis sih, ujung kaki lo itu, ujung kaki, tapak kakinya. Nah, Tuloy bikin pada Mirancuk, masih Mirancuk bikin ke tengah pada Priller, pada Zappa Costa sekarang melebar kepada Piccoli, masih Piccoli ke belakang lagi pada Zappa. Salah passing dia maksudnya kepada Zappa Costa dan bola keluar. Chiesa berikan pada Tonali, kok gitu Tonali, oke. Bosen berikan kepada Muriel, masih Luis Muriel, coba Donnarumma, masih Donnarumma berikan pada Delik kepada mungkin ini kepada Dybala. Ya, serangan balik mungkin serangan terakhir kita mungkin pada Tonali. Wasitnya gue liat tuh, kira musuh aja bisa dikasih lebih, dan kita loh tidak bawa sudah marah-marah karena kita juara. Ya, lihat berselebrasi semua pemain Piemonte. Ini menandakan kita juara Serie A dan akan mengangkat trofi di kandang sendiri. Terasa begitu manis ya, mengangkat trofi di kandang sendiri. Ya, dengar para pendukung dari Piemonte mulai bernyanyi Campione, ole ole ole, Campione, ole ole ole. Apa ini, kok gelap? Pantat siapa lagi nih? Kirain tutup. Ya aneh-aneh memang stadionnya nih. Kayaknya musim kedua memang kita harus ganti nih stadion. Berbahaya ini stadion. Dybala yang akan mengangkat trofi Serie A. Dybala selebrasi dia. It's a good job. Ya, penuh pendukung dari Piemonte ya, yang mendukung Piemonte sampai akhir, bahkan sampai akhir pertandingan Serie A yang menentukan gelar. Mungkin akan kututup episode kali ini ketika nanti akan kuatkan sampai pertandingan menghadapi Real Madrid ya. Luar biasa penampilan kita ya. Aku mengiranya ini akan menjadi pertandingan sengit, sering saling berbalas gol. Kita lihat dulu golnya. Ini dia pertama, gol Arthur
memanfaatkan ruang kosong yang ditinggalkan oleh Moiskin dan dia akan langsung masuk. Dan gol kedua dari Moiskin sama gol soloran juga dari Cesa memberikan pada Kane. Ya, shooting kaki kiri simpel dari Moiskin. Selanjutnya gol selanjutnya itu Dejan Kulusevski. Ini dia gol colok, dia langsung berdiri dan tanpa basa-basi Dejan Kulusevski langsung menyerangkan bola ke gawang dari musuh. Ini gol dari Roger, ya tanpa penjagaan dia menipu dua orang yaitu McKennie dan Bastoni. Nah ini gol terakhir kita dari cantik banget gol dari Sandro Tonali. Kita advance saja dan kita post match interview dulu ya, karena kita sudah berhasil menang. Kita lihat Inter. Nggak sempat lihat Inter. Kayaknya Inter menang sih ke Inter. Kalau misalkan kita imbang di sini, Inter menang, kita nggak juara. Pokoknya kita memang harus menang di pertandingan terakhir nih. Dan Inter juga sama, dan dia juga harus menang. Incredible drama. Ya, drama sampai bukan menit terakhir hitungannya, pertandingan terakhir. Kalau menit terakhir kan kita saling berbalas gol dengan Bergamo nih. Dia hitungannya sebagai penjaga kita lah. Tapi lead score 4-1. Ya, tim kita sangat menyiapkan pertandingan di akhir ini ya, dengan menurunkan skuad utama dan beberapa pemain yang bisa dibilang lelah setelah pertandingan menghadapi Roma. Dybala aja baru masuk dari babak kedua ya. Ada notifikasi McKennie. Ya, dia sepertinya happy ditempatkan dimanapun sesuai kebutuhan tim, dan kita dapat 100 juta dari juara kita di Serie A ya. Lumayan besar itu 100 juta. Kita advance saja sampai pertandingan lawan Madrid dan langsung kita tutup episode kali ini. Kita training dulu ya. Kita training pemain lapis kedua kita. Coba tahu nanti di pertandingan lawan Real Madrid kita membutuhkan suntikan pemain atau para pemain muda kita untuk masuk dari bangku cadangan. Kita bisa ganti drill ini biar pemain kita bisa masuk semua yang cadangannya. Kita pilih pass to the target atau beat the goalie aja. Lalu Benadesi kita ganti sama si ini, mana tadi dia di reserve ya, kita masukin Barbieri ya, pemain kita yang baru kita promosiin. Kita advance sampai tanggal 28 menghadapi kita bisa lihat di akademi dulu ya. Ini loh Guerra loh, aduh potensinya turun terus ini, masalahnya aku nggak bisa promosiin. Ini jelek nih Franco nih, Simone Franco. Kita rilis aja ya yang overallnya masih jelek dan potensinya jauh. Ini loh nggak bisa dipromosiin loh, astaga 15 tahun. Gigi loh saat ini 64 overallnya. Kita ganti developmentnya jadi white back. Kita advance lagi sampai tanggal 28 ya. Kita bisa lihat juga pertandingan ya. Tottenham juara UEFA Conference League dan West Ham juara UEFA Europa League. Dua tim dari Inggris menguasai kasta kedua dan kasta ketiga Piala Eropa. Dan sayang sekali tim Inggris tidak mengirim wakil mereka di final UCL, karena UCL ini mempertemukan antara wakil dari Italia dan wakil dari Spanyol. Kita lihat player of the turnamen. Tidak ada dong masuk main kita. Siapa? Plasik. Oh lain, ini player of the turnamen Roma FC dong, Pellegrini. Oh ini UECL Conference League-nya Pellegrini.
padahal yang juara lo lain Roma. Kita lihat Serie A dulu, tabel dari Serie A. Ya, Inter 88 ya. Kalau kita tadi imbang, kita poin 87. Dan Inter berhasil menang di pertandingan terakhir yang menghadapi Sampdoria. Oke, kita lihat dulu top skornya. Top skor UCL Dybala 5 gol. 5 gol. Coppa Italia juga. Serie A, sayang sekali beda 1 gol, 28 dan 27. Immobile yang berhasil merebut titel pencetak gol terbanyak. Kita advance sampai pertandingan Madrid. Ya, kita boleh masukin beberapa pemain kita yang baru kita promosiin ya. Seperti Ruggiero, Barbieri boleh kita masukin agar mereka masuk dalam training guna meningkatkan sharpness dari mereka sendiri. Mungkin aku langsung akan tutup aja ya guys ya di episode kali ini. Kita tinggal advance sekali aja kok ini ya. Ya, tinggal advance sekali aja. Mungkin akan aku tutup episode kali ini guys. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan di episode selanjutnya kita akan menghadapi Madrid di final UCL. Untuk itu, stay tune dan see you guys. Bye bye. Ya, sudah sampai Madrid. Bye.